Hari Minggu kemarin itu benar-benar kelabu, teman-teman. Hari yang paling gak pernah aku rasakan seumur hidup. Benar-benar kelabu semuanya. Hidup aku tuh kayak hampa, kayak hilang lah separuh jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku di sini, Ojak, di channel yang penuh suka duka ini ya teman-teman ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini bertatap muka meskipun hanya melalui media online ya, media YouTube. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan yang tidak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mendoakan ayahku, bapakku ya teman-teman ya, karena sebelumnya aku pernah cerita ke teman-teman semua bahwasanya bapak itu sempat sakit dan dirawat di rumah sakit. Sebenarnya bapak itu bukan karena gejala stroke, tapi kena penyakit pembuluh darah yang tersumbat teman-teman. Alhamdulillah sekarang bapak sudah sembuh, nggak sakit lagi teman-teman. Karena bapakku sudah pergi meninggalkan aku teman-teman. Bapak sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari Minggu kemarin 17 September tepatnya di jam 4.30 subuh itu bapak menghembuskan napas terakhirnya dan pulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi kepada teman-teman semua pokoknya terima kasih banyak atas ucapan bela sungkawa yang belum sempat aku balas satu persatu di Instagram, baik di Facebook, di WhatsApp dan lain sebagainya. Dan mohon maaf baru sempat mengabari ya teman-teman ya, karena kemarin masih kacau gitu kan ya. Masih nggak nyangka, beneran masih nggak nyangka bapak pergi secepat itu. 1 minggu sakit kemudian menghembuskan napas terakhir. Jadi harusnya di hari Minggu itu aku upload video yang part 2 yang sebelumnya, jadi aku tunda dulu, nanti aku upload di hari Minggu ini. Benar-benar hidup aku sekarang kayak hampa teman-teman, seperti mimpi gitu. Masih nggak nyangka ditinggal bapak secepat ini, padahal bapak masih muda teman-teman ya, masih umuran 51 tahun lah gitu. Dan bapak tuh orang yang nggak pernah sakit, palingnya sakit demam pun itu pun pakai obat warung udah sembuh. Ini sakit lumayan berat karena pembuluh darah tersumbat dan bapak udah nggak kuat. Harusnya hari Minggu itu dibawa ke rumah sakit ya teman-teman ya. Hari Minggu itu harus kontrol lagi karena sebelumnya tuh udah sempet lumayan stabil lagi gitu kan, maksudnya tuh udah kondisinya mulai membaik. Dan hari Minggu tuh harus kontrol ke rumah sakit, tapi pada waktunya takdir berkata lain, jadi bapak harus pulang meninggalkan aku dan menuju Tuhan. Mohon doanya ya teman-teman ya, minta Al-Fatihahnya bareng-bareng buat bapak. Mudah-mudahan bapak di sana diampuni segala dosanya dan diberikan tempat terbaik lah di sisi Allah. Amin. Allah hadiniyah wa likulli niyatin sholihah sumali susul. Bapak Darjan Sudrajat Bintarmin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Fatihah. Mohon keikhlasannya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendoakan bapak. Mudah-mudahan doa baik kalian kembali kepada kalian. Mudah-mudahan bapak juga di sana tenang. Amin ya teman-teman ya. Hari Minggu kemarin itu benar-benar kelabu teman-teman. Hari yang paling gak pernah aku rasakan seumur hidup. Benar-benar kelabu semuanya. Hidup aku tuh kayak hampa, kayak hilang lah separuh jiwa. Karena bapak itu paling dekat sama aku. Jadi sebelum aku berangkat ke Jepang tuh ya aku dari dulu dari kecil tuh bareng terus sama bapak gitu kan ya. Bapak itu hidup sebagai guru ngaji teman-teman. Jadi bapak tuh hidup sebagai guru ngaji dan juga bapak itu membuka ya seperti pengobatan islami lah. Pengobatan non medis, pengobatan islami gitu. Jadi bapak itu bagi aku tuh seperti pembawa kedamaian bagi hati yang resah kayak gitu. Bapak tuh sebagai pelindung, sebagai penjaga, sebagai sumber ketenangan,
Selalu ketika aku ada masalah, pasti dia tuh kata-kata yang keluar dari mulutnya tuh, udah tenang aja Dul gitu. Aku kan dipanggilnya Adul ya kalau sama bapak. Udah tenang aja Dul, nanti juga beres, nanti juga gini-gini. Udah tenang aja. Selalu kata tenang itu dia selalu pakai. Gitu. Ini luar biasa. Sekarang bapak udah nggak ada. Aku cuman punya ibu sekarang sama adik ya. Terlalu cepat teman-teman, asli. Dan ini adalah yang aku takutkan dari dulu, merantau ke luar negeri tuh, ke Jepang kayak gini aku takut. Dan akhirnya terjadi juga di saat-saat terakhir bapak meninggal dunia. Aku nggak ada di sampingnya, bahkan saat sakit pun aku nggak ada di sampingnya. Padahal aku adalah anak yang istilahnya tuh paling dia banggakan mungkin ya semasa hidupnya tuh. Dan aku yang paling deket sama dia, tiap hari kadang ngobrol semuanya lah gitu. Tapi saat-saat terakhirnya aku nggak ada di sisinya, nggak bisa nemenin dia, bahkan sampai dia dimasukkan ke liang lahat, ya aku hanya bisa melihatnya dari video ya teman-teman, karena video call gitu. Aku mengiringi kepergiannya dengan hati yang setengah gembira, setengah sedih. Sedihnya karena aku bakal ditinggal selamanya sama bapak, dan aku nggak bakal bisa bercanda, berbincang, mengeluh, bersandar, nggak bisa. Dan gembiranya, senangnya ya tugas dia telah selesai gitu. Dia sudah saatnya pulang ke Tuhannya yang menciptakannya gitu kan ya. Karena aku percaya bahwasanya semua yang ada di dunia ini, semua yang kita miliki ini, semuanya titipan. Baik itu orang tua, harta benda, anak, dan lain sebagainya. Itu adalah titipan yang suatu saat atau kapanpun Allah bisa ambil gitu kan dari kita. Jadi ya itulah yang membuat aku kuat sekarang, dan aku percaya bahwasanya emang tugas beliau sudah selesai, dan Allah yakin aku juga sudah mulai dewasa dan lebih kuat gitu kan menghadapi kepergiannya kayak gitu. Itu sih teman-teman. Wah, mungkin kalian juga bisa merasakan lah rasanya dalam hati ini. Wah, benar-benar berantakan teman-teman, kacau balau, hancur. 2 minggu sebelumnya tuh aku sempat ya lagi di posisi di fase-fase yang baru tenang lah gitu dalam hidup tuh. Baru ketemu jalan lah sebenarnya aku teh. Baru ketemu jalan teman-teman. Baru dapat pekerjaan lah setahun ini tuh, baru dapat kerjaan, baru mulai berkembang gitu kan ya. Aku tuh pengen buktiin sama dia tuh, sama beliau, sama bapak, sama mama tuh. Pengen wujudin cita-cita mereka gitu kan ya. Pengen wujudin cita-cita bapak yang selalu support aku dari kecil sampai detik ini gitu. Aku lagi di fase-fase perkembangan itulah gitu. Alhamdulillah mulai kelihatan jalannya, mulai terang gitu Pak gitu kan. Sekarang bapak malah pergi ninggalin aku guys. Itu sih. Dipikir berat-berat teman-teman beneran. Apalagi aku anak pertama ya. Otomatis setelah kepergian bapak ini ya aku menjadi tulang punggung utama di keluarga, menggantikan tugas ayah, menggantikan tugas seorang bapak, menjaga keluarga, menjaga ibu, menjaga adik, membiayai ibu, membiayai adik, merawat rumah dan lain sebagainya. Tapi inilah menariknya dari hidup ya teman-teman ya. Jadi hidup itu bukan hanya tentang kebahagiaan, bukan hanya tentang kesuksesan, bukan hanya tentang hal-hal yang luar biasa. Tapi hidup itu mixing, hidup itu campur aduk. Hidup itu menarik karena ada banyak hal dalam dunia ini. Ada kesedihan, ada penderitaan, ada kebahagiaan yang bercampur aduk. Luar biasa. Seperti mimpi teman-teman, seperti melayang rasanya. Belum sempat membahagiakannya, belum sempat aku mewujudkan impian-impiannya, belum sempat aku membalas jasa-jasanya, masih sedikit. Tapi dia udah pergi lebih dulu. Satu kata yang selalu aku ingat dari bapak tuh, pesan dia dari dulu, Dul, Nang, Kasep, gitu kan ya kalau manggil aku tuh. Bapak mah gak punya warisan harta, gak bisa ngasih warisan harta, tapi bapak cuman bisa memberikan warisan ilmu.
yang suatu hari bakal berguna katanya bagi kamu. Dan benar teman-teman, yang dikatakan Bapak, ya ilmu-ilmu yang beliau kasih kepada aku ini benar-benar berguna sampai detik ini. Contohnya apa? Ilmu kesabaran. Bagaimana caranya kita bisa sabar dalam menjalani kehidupan. Bagaimana caranya kita bisa tenang menghadapi segala situasi yang ada. Tidak gerasa kerusuk. Bagaimana caranya kita teguh dalam iman kepada Allah dan percaya yakin dengan jalannya, dengan ketentuannya. Dan benar-benar yang paling berat teman-temannya ini percaya akan qada dan qadar, akan ketentuan dan ketetapan Allah. Kadang susah untuk menerimanya, tidak mudah teman-teman, tapi kita harus benar-benar bisa menerimanya dengan sangat baik, dengan sangat ridho, dengan sangat ikhlas. Pelajaran dari Bapak yang terakhir adalah ini. Bapak tuh mengajarkan tentang arti dari keikhlasan. Kata Bapak teh, saat kamu bisa kuat, saat kamu bisa ikhlas, saat kamu bisa ridho dari apa yang hilang dari kamu, apa yang diambil dari dirimu oleh Tuhanmu, kamu bisa ikhlas saat kehilangan barang, kehilangan sesuatu, kehilangan hal yang paling kamu cintai, kehilangan sesuatu yang paling kamu sayangi. Itulah arti keikhlasan yang sesungguhnya. Dan kamu ridho terhadap Tuhan. Dan ini benar teman-teman. Inilah pelajaran terakhir dari dia, dan dia sendiri yang memberi pelajarannya. Orang yang paling aku cintai, orang yang sangat aku sayangi, orang yang aku tuh ingin membuktikan kepadanya bahwasanya aku tuh bisa membahagiakan, membanggakan, menjadi kebanggaan buat dia. Dan aku tuh selalu mempunyai tujuan dalam hidupku ini. Aku nggak mau orang tuaku tuh menyesal melahirkan aku. Aku ingin orang tua aku itu bangga telah melahirkan anak seperti aku. Itu yang aku pegang dari dulu sampai detik ini, yang aku bawa. Dan pada saatnya Allah mengambil orang yang paling aku cintai, orang yang paling aku sayangi, orang yang paling aku kagumi dalam hidup ini, yaitu Bapak. Tapi alhamdulillah aku lulus. Alhamdulillah pada akhirnya aku bisa ikhlas. Aku benar-benar ikhlas. Aku benar-benar ridho. Aku mengiringi kepergiannya pun tanpa sedikit tangisan. Aku mengiringi kepergian dengan senyuman, dengan hati yang meskipun kacau balau, acak-acakan, tapi aku tetap bisa mengiringi dengan penuh senyuman, dengan penuh ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kepada teman-teman semua, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil mungkin dari video ini. Jadi jikalah kita masih memiliki kedua orang tua, kita masih punya ayah, kita masih punya ibu, bersyukur. Karena itulah ridho kita, itulah keramatnya kita. Jadi ridhonya orang tua itu ridhonya Allah, ridhonya Allah itu ridhonya orang tua. Kita masih bisa kapanpun meminta doanya. Kita jangan takut ketika kita masih punya orang tua. Sayangi beliau, sayangi seperti saat dimana mereka tuh senang saat pertama kali mendengar sang ibu hamil. Ayah tuh pasti bangga, senang karena akan mempunyai anak. Kemudian beliau merawat dari sejak dalam kandungan sampai lahir. Mereka kesusahan mengurus kita, bekerja mati-matian untuk menyekolahkan kita, membesarkan kita, agar kita menjadi orang yang bisa berguna bagi keluarga, bagi lingkungannya, bagi negara. Dan tentunya bisa menjadi orang yang sukses, orang yang senang. Itulah doa-doa dari orang tua. Kebaikan-kebaikan yang tak terhingga teman-teman, jasa-jasanya. Maka dari itu buat teman-teman, yuk kita bareng-bareng membahagiakan kedua orang tua kita sebelum mereka pergi ke alamnya. Mumpung masih ada waktu. Alhamdulillah aku juga sekarang masih ada ibu. Meskipun sekarang bapak sudah nggak ada, ya bapak sudah tenang di alam sana. Sekarang yang aku pikirkan apa yang masih aku miliki. Itulah sumber kebahagiaanku sekarang. Yang sudah tidak aku miliki, yang sudah aku ambil itu bukan lagi milikku, itu bukan lagi ada padaku. Aku nggak mau pikirkan itu. Aku cuma bisa kirim doa, kirim hadiah buat ayah. Selalu dalam doa-doa yang selalu tersampaikan di setiap sholatku, di setiap bacaan-bacaan Quranku, di setiap sedekah-sedekahku aku sampaikan, aku berikan kepada beliau. Mudah-mudahan bisa menemani di akhirat sana. Yang aku punya sekarang hanyalah ibu yang aku harus merawatnya
seperti beliau merawat aku dari kecil hingga sekarang besar. Giliran aku merawatnya, dan juga aku mempunyai adik yang harus aku biayai, yang harus aku sekolahkan, yang harus aku rawat juga. Jadi kita harus lebih bersemangat lagi teman-teman. Dari sekarang kita harus lebih bekerja keras mumpung orang tua masih ada. Yuk semangat, buat teman-teman semua juga semangat. Yang paling penting itu teman-teman, yuk kita bareng-bareng bahagiakan kedua orang tua kita muliakan kedua orang tua kita. Insya Allah, aku percaya, aku yakin, jika kita memuliakan orang tua kita, aku yakin Allah juga ridho dengan hidup kita. Allah juga ridho setiap tetes keringat yang tercucur dari badan kita, dari apa yang telah kita kerjakan. Insya Allah, Allah ridho, Allah senang. Mari sama-sama kita muliakan kedua orang tua. Yuk kita doakan bareng-bareng, mudah-mudahan orang tua kita sehat, selalu bisa menemani kita, bisa menjaga kita, terus bersama kita dalam setiap langkah kita. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kemuliaan, kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Ya mungkin begini saja ya teman-teman ya. Video kali ini aku cuma mau mengabarkan kabar dari ayah yang telah pergi, yang telah tiada. Aku mohon doanya kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan dari video ini ada pelajaran yang bisa diambil, ada pelajaran yang bisa kita dapatkan. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk bareng-bareng kita menuju ke arah yang lebih baik. Dan ingat teman-teman ya, mungkin hari ini ayah aku yang sudah pergi, mungkin saja setelah aku membuat video ini juga aku menyusulnya. Mungkin juga malam ini, mungkin juga besok. Kita nggak akan pernah tahu kematian itu kapan akan tiba kepada kita. Kita nggak akan pernah tahu kapan kematian itu datang. Jadi mari kita sama-sama kembali kepada Tuhan. Mari kita sama-sama kembali kepada Allah. Mari kita sama-sama bertaubat jika kita masih dalam kemaksiatan. Tentunya pesan ini aku sampaikan kepada diriku pribadi, kepada diriku sendiri, dan juga kepada teman-teman yang mungkin saja mau menerima pesan ini. Yuk kita bareng-bareng menjadi lebih baik untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk yang lain-lainnya, dan untuk keturunan-keturunan kita ke bawah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SCTV. Terima kasih teman-teman ya. Dadah. Assalamualaikum.